Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Ibadah yang rutin dilakukan malaikat. Malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan misi khusus. Umat Islam wajib meyakini keberadaan malaikat. Layaknya manusia, para malaikat juga melakukan ibadah. Malaikat adalah makhluk gaib yang terbuat dari cahaya. Para malaikat senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah durhaka kepada Allah, serta senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Para malaikat diperintahkan untuk beribadah. Dalam hadis Abu Dzar, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan mendengar apa yang kalian tidak dengar. Bahwa langit itu bersuara dan ia berhak bila bersuara. Tiada di langit itu tempat untuk 4 jari, melainkan ada satu malaikat yang meletakkan dahinya untuk sujud kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Mengutip buku Mengapa Malaikat dan Setan di Rumah Kita oleh Abu Huzaifah Ibrahim dan Muhammad Asyayim, malaikat melakukan ibadah layaknya manusia, namun dengan cara berbeda. Para malaikat diciptakan untuk senantiasa beribadah dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 50. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Berikut ini adalah ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para malaikat. 1. Zikir dan bertasbih. Malaikat senantiasa membaca tasbih sebagai zikir paling agung yang dilaksanakan para malaikat secara terus-menerus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Mu'min ayat 7. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala." Demikian juga termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. 2. Melakukan sholat. Dikisahkan Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para malaikat, beliau bersabda, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku dengar?" Para sahabat menjawab, "Tidak, kami tidak mendengar suara apapun, wahai Rasulullah." Lantas beliau bertutur, "Aku mendengar gemuruh dari langit dan memang pantaslah langit bergemuruh seperti itu, karena tidak ada sejengkal tanah pun, melainkan di dalamnya terdapat malaikat yang sujud dan melakukan sholat." 3. Melaksanakan ibadah haji. Malaikat memiliki Ka'bah khusus di langit ketujuh yang dengannya mereka menjalankan ibadah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai Ka'bah itu dengan Baitul Ma'mur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tur ayat 4, "Dan demi Baitul Ma'mur atau Ka'bah." Segala aktivitas manusia selalu diiringi dengan keberadaan malaikat. Ada beberapa kegiatan yang selalu dihadiri oleh malaikat. Bahkan ada amalan manusia yang senantiasa didoakan malaikat. Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang disenangi malaikat, dan malaikat senantiasa mendoakan orang yang melakukannya. 1. Membaca Al-Quran dan berzikir. 2. Mengajarkan kebaikan kepada orang lain. 3. Menuntut ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan. 4. Berjalan menuju masjid untuk melakukan ibadah. 5. Sholat pada shaf pertama. 6. Datang lebih dahulu saat sholat Jumat. 7. Sholat subuh dan asar di masjid dan secara berjamaah. 8. Makan sahur. 9. Bersedekah di jalan kebaikan. 10. Berhaji dan berwukuf di Arafah. 11. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12. Mengunjungi orang sakit. 13. Bersolawat atas Nabi Muhammad. 14. Mengunjungi saudara. 15. Berdoa untuk orang beriman. 16. Atau yang terakhir, tidur dalam keadaan berwudu. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.